Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuhi Wahyuni SPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 SMAN 1 Palimanan. Informasi pembelajaran dalam teks prosedur Agustus 2022. Struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Nah, itu adalah pengertian dari teks prosedur. Di sini selanjutnya kami akan menyampaikan tentang struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama adalah tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua adalah material, merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat adalah penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks prosedur, meliputi yang pertama adalah kalimat. Dikategorikan dalam 3 bagian. Yang pertama, kalimat tersebut adalah yang pertama adalah kalimat imperatif, yaitu merupakan kalimat yang mengandung perintah. Kalimat imperatif ditandai dengan adanya hal yang harus dikerjakan, merujuk pada perintah dalam kalimat. Pada jenis kalimat ini, tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan. Yang kedua adalah kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal dengan sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi dan sering juga disebut sebagai kalimat pernyataan. Pada kalimat ini, tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat tersebut. Yang ketiga adalah kalimat interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberi pertanyaan. Oleh karena itu, di akhir kalimat interrogatif diberikan tanda baca, yaitu tanda tanya. Yang kedua, kebahasaan yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi yang kita bahas terdiri dari 2 macam, yakni yang pertama adalah konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan adalah kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya seperti kata jika, bila, andai, kalau, asalkan. Nah, yang kedua, konjungsi temporal, yaitu jenis konjungsi temporal ini sifatnya
merupakan kata penghubung yang menandai urutan waktu. Contohnya seperti kata lalu, kemudian, selanjutnya, setelahnya. Nah, itu adalah contoh dari konjungsi. Yang selanjutnya adalah numeralia. Numeralia dalam teks prosedur merupakan pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan konjungsi. Numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Misalkan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang keempat adalah pronomina. Pronomina dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah pronomina penunjuk. Kata ganti untuk menggantikan benda. Contohnya kata ini adalah ini, itu, tersebut. Nah, yang kedua adalah pronomina persona. Kata ganti untuk menggantikan orang. Pada pronomina persona, bagi kata ganti untuk orang tunggal, contohnya Anda, saya, kamu. Sedangkan untuk orang jamak, contohnya kita, kalian, mereka. Yang kelima adalah verba. Verba dalam teks prosedur terbagi menjadi dua macam, yakni verba material. Kata kerja berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya mengupas, mengiris, memaku, memotong, dan sebagainya. Yang kedua adalah verba tingkah laku. Kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Verba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Contohnya menyukai, berpikir, dan menyetujui. Nah, itulah materi tentang struktur dan kebahasaan dalam teks prosedur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.